Halo semuanya, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi dong, ya kan? Nah, oke guys, kembali lagi di Babysik Channel ya. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas sebenarnya udah ada di video Kak Edi sih ini yang tentang sense, anti-sense. Cuma di sini akan Kak Edi ulas lagi terutama di bagian yang menanyakan ekson dan intron. Dan nanti juga akan dibahas tentang berapa jumlah nukleotidanya gitu ya. Jadi ini mungkin di beberapa sekolah ada yang gurunya itu menyuruh tugas ngebuat carilah rantai DNA, kemudian tentukan urutan basa nitrogennya, kemudian tentukan mana eksonnya, mana intronnya, dan kemudian tentukan jumlah nukleotidanya. Ribet banget ya, muridnya belum tahu dan disuruh ngerjain begituan gitu kan ya. Sabar ya semua ya, kakak yakin di selama PJJ ini kalian harus lebih banyak belajar via YouTube gitu ya. Makanya tontonin terus dong di Babysik Channel. Mudah-mudahan Kak Edi bisa mengatasi permasalahan tugas-tugas biologi kalian, oke? Oke, nah di sini langsung kakak mulai ya. Jadi itu adalah rantai DNA. Yang kalian lihat di sana itu adalah rantai DNA yang pertama. Nah, kenapa kakak buat modelnya kayak gini yang di bawah ini? Karena biar lebih memudahkan kita untuk mengurutkan basa nitrogennya. Kalau gambarnya kayak begitu, kakak isi huruf-huruf sama kakak kasih warna merah biru kan kalian bingung. Nah, biar kalian gak bingung, maka Kak Edi buatin dalam bentuk rantai yang terbuka gini. Gak melilit-melilit kayak yang di atas ini, ribet gitu ya. Ataupun kalian bisa juga sih kalau kalian mau rapi pelan-pelan ngebuatnya gambar yang ini terus kamu buat merah biru terus isi lagi hurufnya A T G C terserah. Cuman kalau rajin, biasanya kalau yang nggak rajin pakainya ini nih. Jadi kakak nggak rajin ya. Jadi kurang lebih kakak mau yang begini aja biar memudahkan kalian dalam memahami pembelajaran ini. Oke lanjut. Kalau yang pertama kakak kira ini. Jadi gini, DNA itu kan punya siapa? Punya dua rantai ya nggak? Rantai 1 dan rantai 2. Rantai yang atas itu sense atau nggak mesti atas juga sih. Pokoknya rantai sense itu dari 5 ke 3. Sedangkan pasangannya atau komplementernya, nanti kan dibilang itu di guru kamu. Siapa komplementernya atau komplemen? Basa komplemen. Basa komplemen itu sama dengan pasangan basa nitrogennya. Misalnya di sini nih, di rantai sense itu ada basanya apa itu? AGC. Maka komplemennya yaitu rantai antisense. Komplemen itu pasangannya. Pasangan AGC apa? Ya T, C, G gitu guys. Paham ya sekarang mengenai kata-kata komplemen. Komplemen itu maksudnya pasangan. Pasangannya siapa gitu ya. Kan kamu udah belajar tuh pasangannya A, T, G, C. A, T, G, C, A, T, G, C gitu. Dan biar kamu tahu juga kenapa itu kakak kasih warna merah sama biru agar kalian bisa lebih memahami bahwa itu ada alasannya. Jadi kakak nggak asal gambar-gambar gitu ya. Nggak, itu ada alasannya. Adenin dan guanin itu masuk dalam kategori basa purin. Sedangkan CT atau U ya, itu adalah basa pirimidin. Jadi kakak pembagiannya berdasarkan jenis basa nitrogennya. Basa purin warna biru ya kan, sedangkan basa pirimidin yang warna merah. Kayak gitu guys. Sudah paham ya? Jadi nanti kalau kalian dapat tugas ini kemudian mau kalian ganti, kakak sarankan sih kalian ganti aja, nggak apa-apa. Misal kamu mau buat nih T, G, C, terserah A, T, C. Yang penting nanti pasangannya bawahnya jangan salah gitu ya, ke bawahnya pun jangan salah. Biar ini bisa panjang nih, panjang banget gitu. Kakak sarankan kalian latihan sendiri dengan cara mengubah huruf-huruf di sini, oke? Jadi ini cuma sebagai patokan kalian belajar aja. Jadi jangan kalau ada tugas jangan plek ini kamu pakai gitu ya. Biar bagus dan lebih panjang rantainya gitu ya. Next, kalau sense nama lainnya itu coding atau anti-template. Kalau anti-sense nama lainnya non-coding atau template. Sense coding berarti dia mengkode, sedangkan non-coding tidak mengkode. Nah lanjut, sekarang itu kan DNA. DNA ini terdiri dari bagian yang bernama ekson dan intron. Ekson itu yang mengkode gen, sedangkan intron tidak mengkode gen. Ya, kakak ulang, ekson itu mengkode gen, sedangkan intron tidak mengkode gen. Nanti kakak tambahkan di kolom deskripsi kalau kalian masih bingung. Ya, pokoknya ekson itu yang ada kode gennya. Kalau intron nggak ada. Intron nggak ada, ekson ada. Oke.
Dan selanjutnya ini akan diubah menjadi apa nih? Ini namanya proses apa? Kalau kalian lihat di sini itu adalah proses transkripsi ya. Jadi dari sini ke sini ini namanya ini kan rantai DNA diubah menjadi satu rantai. Satu rantai itu nama lainnya siapa? RNA kan. Nah gitu, transkripsi. Jadi rantai DNA ini yang ada 2 rantai akan ditranskripsi membentuk suatu rantai, satu rantai doang yaitu mRNA gitu ya, mRNA. Ini udah ada di video Kedi yang di Sense Antisense, cara mengubah dari rantai DNA supaya bisa menghasilkan mRNA adalah lihat yang ujung-ujung rantainya sama. Ini 5, 3, 5, 3. Sama nggak? Sama. Berarti patokan kamu adalah yang ini. Arahkan mata kamu ke sini, biar lebih fokus, oke? Nah, kalau kamu lihat, itu kan ujungnya 5 ke 3, 5 ke 3. Berarti tinggal mengganti bahasa T menjadi U. Yang selebihnya nggak berubah. Kamu fokus yang 5, 3 ya, jadi yang bawah jangan dilihat. A, G, C, T, T, C. Jadi apa nih? A, G, C, U, U, C. Kenapa yang berubah cuma T? Ya karena cuma beda timin sama urasil gitu. Kalau urutannya kan udah sama 5 ke 3. Itu cara cepatnya ya. Itu juga ada di video Kedi yang sense sama anti-sense ya. Nanti kakak masukkan juga di kolom deskripsi kalau kamu ingin mereview kembali tentang penjelasan yang video Kedi yang satunya lagi. Karena di sini fokus penjelasan yang exon intron sebenarnya. Nah, maksudnya gimana Kak exon intron? Nah, sekarang kita masuk ke bagian exon intron yang dimaksudkan gitu ya. Tadi Kakak review lagi biar kalian lebih memahami lagi, gitu ya. Jadi, kalau Kakak buat di sini gini, Kakak buat kotak-kotak ya. Kakak pisah-pisahkan nih. Nah, kayak gini Kakak pisah-pisahkan. Nah, kemudian ini Kakak pisahkan lagi juga. Kamu harus fokus ya, lihatnya ya. Kakak buatnya per 3-3. Nih kakak, ibaratnya kakak potong-potong gitu ya. Nah itu dipotong-potong, kurang lebih ada 3 ya, sekitar 5 kali 3. Nah ini bisa kakak buat, yang ini namanya adalah exon. Ini misal aja, exon. Ini intron. Ini di atas saja ya, exon. Intron, exon. Nah gitu, jadi ada bagian dari DNA itu yang exon, intron. Kemudian sebelum dia ditranskripsi, nanti dia nggak hilang tuh exon sama intronnya masih ada. Jadi ketika dibentuk mRNA, hasil dari transkripsi masih ada bagian yang bernama exon, intron. Jadi kakak bagi lagi nih, ini kan rantai mRNA, ini DNA ya. Ingat, ini yang atas DNA, bawahnya ini RNA. Ini kita bagi-bagi lagi 3. Karena kan belum hilang dia. Masih 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana yang intron tadi? Ini masih sama ya. Ini kakak singkat deh. Exon, intron, exon, intron, exon. Nah nanti ini kan tinggal 3. Kok bisa tinggal 3? Karena yang namanya intron itu kan tidak membawa kode gen. Yang membawa itu cuma exon. Jadinya gimana? Ya ibaratnya kamu belanja tapi ngebeli sesuatu yang nggak penting, perlu kamu beli, enggak kan? Berarti intronnya ini kamu buang gitu ya. Nah nama prosesnya adalah ini yang intron dibuang, nama prosesnya adalah splitting RNA. Pemotongan bagian RNA yang tidak penting, itu namanya splitting RNA. Jadi ini yang kamu lihat, yang di atas ini, yang satu baris ini, itu nama lainnya pre-mRNA atau nama lainnya mRNA primer karena masih mentah, belum matang. Sedangkan yang di sini adalah mRNA sudah matang atau mature ya. Nah gitu ya. Jadi splitting RNA itu adalah proses pembuangan atau pemotongan segmen intron pada rantai pre-mRNA gitu. Sehingga nanti pada mRNA yang sudah matang tidak akan mengandung bagian intron karena intron tidak dibutuhkan untuk proses penerjemahan protein. Gitu guys. Paham ya? Selanjutnya ini kan tinggal 3 kodon 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini masing-masing akan melalui tahapan selanjutnya, yaitu siapa? Translasi. Jadi urutannya transkripsi, kemudian dipotong bagian intronya melalui proses bernama splitting RNA, kemudian dihasilkanlah mRNA yang sudah matang, ya kan? Kemudian kalau udah jadi
mRNA yang sudah matang, kemudian dia lanjut dong ke tahapan translasi atau penerjemahan. Di mana yang jadi asam amino itu adalah rantai mRNA. Masih banyak yang bingung, sebenarnya asam amino itu cara ngebacanya gimana? Maksudnya yang dibaca yang mana? Yang dibaca itu mRNA, bukan tRNA. tRNA hanya membantu proses translasinya. Jadi translasi by tRNA gitu. AGC, kamu baca di tabel asam amino, itu kan ada ininya ya, tabel-tabelnya. AGC nanti akan jadi serin, CAG jadi glutamin, dan CAU jadi histidin, kayak gitu. Jadi kalau masih ada yang bingung tentang ekson sama intron, wajib nonton video kayak Edi yang ini, oke? Kenapa kayak Edi agak panjang menjelaskannya? Biar sekalian kalian mereview lagi, apa itu sense, antisense, ujung-ujung rantainya bagaimana, setelah transkripsi itu apa, ada splitting RNA. Kalau di sebelumnya kan kayak Edi nggak ada ngejelasin tentang splitting RNA ya, cuman ngomongin sense, antisense langsung jadi mRNA terus protein atau asam amino gitu ya. Nah gitu guys ya. Jadi nanti kalau kalian disuruh ngerjain soal tugas dari sekolah, carilah gambar urutan rantai DNA. Ini aja buat sendiri aja gitu. Kalau jadi cari gambar sendiri susah. Ini buat sendiri aja, kemudian urutin, kemudian udah diurutin kayak gini, kayak kakak buat ya. Nanti kalau di sini ada 5, 10, ada 1, 2, 3 sampai 10, silakan 10 sebanyak-banyaknya gitu ya. Next, kalau sekarang kayak dia akan menjelaskan yang tentang nukleotida. Coba lihat sebentar. Kamu harus melihat urutannya. Jadi di sebelah sana itu, yang di sebelah kanan ya, itu kayak dia buatin sesuai dengan yang di sebelah kiri. Lihat ini, spidol kakak. Sorry. Coba lihat kamu sebelah kakak ya. Ini kan 5 ketiganya AGC, TTC. Ini gini, AGC, TTC. Sama kan? Yang bawahnya apa? TCG, AAG. Ini apa? TCG, AAG. Sama kan? Jadi ini yang di atas, ini yang di bawah. Gitu. Nah itu adalah membaca nukleotida. Nukleotida itu ya sebanyak ini. Kok dibilang berapa jumlah nukleotidanya? Lah gampang. Kalau dia cuma nanya jumlah nukleotida, ada berapa basa nitrogennya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 3 kali 5, 15. 15 ya udah berarti ini 15 nukleotida yang atas. Yang bawah 15 juga kan? Berarti total jumlah nukleotida pada rantai DNA di sini itu ada berapa? 30. Tapi kalau dibilang kalau yang di rantai sense-nya doang di gambar ini ada berapa nukleotidanya? Ya ada 15, kan cuma nanya rantai sense yang atas doang. Towaga, Patma, 6, Jupan, Lan, Lola, 11, 12, 13, 15 kan? 15. Jadi nggak usah bingung. Tapi kalau dibilang berapa total jumlah nukleotida pada dua rantai ini, ya berarti 15 kali 2, 30 gitu. Susah nggak? Enggak ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang tadi. Kakak ingin ngebahas jumlah nukleotida pada gambar ini. Jumlah nukleotidanya udah dibahas ya. Ini kan fosfat, gula, basa nitrogen. Semakin ada ya kalau basa nitrogennya sekian ya berarti nukleotidanya sekian gitu aja, nggak usah ribet. Nah ada lagi nanti yang menanyakan tugas tentukan jumlah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu kalau A sama T itu 2, kalau G sama C 3. Lihat gambarnya, titik-titiknya. Diperdekat kamera kalian biar lebih jelas ya. AT itu 2, GC itu 3. GC 3, GC 3, AT 2, AT 2, GC 3. Ya totalin aja. Di atas berapa itu? 2. 2 tambah 3. 2, 3, 3, 2, 2, 3. Gitu kan? Berapa totalnya? Coba dihitung. 5, 8, 10, 15. Ya kan? Atau lebih gampangnya, yang 2 ada berapa? 1, 2, 3. 3 kali 2, 6. Yang selebihnya, 3-nya 9. 6 tambah 9, 15. Berarti di sini jumlah ikatan hidrogennya ada 15. Ikatan hidrogennya ada 15 gitu. Simpel kan? Jadi kalau kakak bilang kalau kalian dapat tugas seperti ini, kalian wajib lihat Bebisik Channel ya, biar kalian bisa lebih cepat memahami apa itu ekson, intron, urutannya bagaimana, splitting RNA itu apa, hasilnya bagaimana, kemudian jadi asam aminonya yang mana yang dibaca, dan berapa jumlah nukleotida pada rantai ini, rantai template-nya, berapa jumlah nukleotida pada rantai anti template, bagaimana urutan basa nitrogen pada template, ya udah urutin aja TCG, AAG, GTC itu kalau punya kakak di sini ya.
Kemudian berapa ikatan hidrogennya? Urutin dulu tuh. AT berapa? 2, GC 3, CG 3, TA 2, 3. Lihat ya, coba kamu lihat nih. Kakak dari kanan nih. 2, ya kan? 2. Ini 2, 3, 2, 3, 3. AT2, GC3. Simple kan? Jangan dibuat ribet dong ya. AT2, GC3, AT2, GC3. Hah, gitu. Mantap kan? Pokoknya kalau yang masih belum paham, wajib kalian ulang lagi penjelasan Kak Edi dari awal video. Pokoknya jangan di skip. Kalian tuh bakal nyesel banget kalau nge-skip video yang Kak Edi jelasin. Karena pasti Kak Edi ulang-ulang. Walaupun mungkin seperti kayak terburu-buru. Karena memang ada pengulangan. Ya. Pokoknya kalau yang masih ngerasa Kak Edi terasa terburu-buru dalam menjelaskan di materi ini, silakan kalian tonton dari awal lagi. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lagi ngerjain tugas biologi tentang materi ini, ekson intron, jumlah ikatan hidrogen, jumlah nukleotida, urutan basa nitrogen pada template ataupun anti-template atau sense dan anti-sense, ekson dan intron. Mudah-mudahan terbantu dengan adanya video dari Kak Edi di Babysik Channel. Oke, cukup dulu, mudah-mudahan kalian terbantu dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Ketemu lagi di Babysik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.